Oke, jadi tadi kita sudah lihat di sisa waktu kita ini, nanti kita akan coba pelajari video present dokumen brief ya. Jadi di sini kita ntar akan share contoh dokumen untuk sebelum kita membuat sebuah video. Jadi untuk video yang profesional itu harusnya sudah tahu nih kita tujuan membuat video itu apa, kemudian footage-nya udah ada atau belum, apa dari klien, atau kita yang shoot, atau kita yang mencari dari pexels.com misalnya, kita download dan yang lain-lain. Jadi kita coba lihat ya di sini, kalau untuk yang video ini ya, production dokumen brief itu, ya, kita misalkan coba lihat di sini. Saya coba share dulu ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi sini untuk video present ya. Jadi kita lihat nih, sebelum kita memulai satu proyek, harusnya sebaiknya supaya hasilnya profesional kita harus membuat dokumen terlebih dahulu. Jadi kita nanti ada basis atau acuan nih ketika video itu sudah selesai. Ini dasarnya apa nih membuat video itu? Nah, ini dokumennya ada, informasinya ada, videonya ada, komparasi dengan misalkan kompetitor juga ada ya. Nah, jadi kalau kita lihat, saya coba lihat di sini. Oke, sebentar lihat di sini ya. Jadi kita lihat di sini contohnya video production brief ya. Misalkan kita buat project minimalis kitchen set ya, kita lihat video, kita lihat file dokumen briefnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi harus untuk satu konten pun kita harus memplanningkan supaya kontennya itu nanti bagus ya, nggak jadi gelandangan konten. Artinya konten kita buat tapi nggak dilihat orang, tersisihkan oleh konten yang lain, nggak dipakai orang, konten kita nggak bisa dinikmati, bahkan dibuang orang lain ya, nggak dilihat sebelah mata. Jadi itu namanya gelandangan konten ya, kita buat konten asal-asalan, cuma jadi sampah aja di internet. Jadi nanti kita masing-masing ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau masih latihan, mungkin supaya tahu teknik-teknik Premiere-nya terlebih dahulu ya, nggak perlu pakai dokumen brief ini ya. Tapi kalau kita udah kuasai semua teknik Premiere-nya, efek-efeknya, dan ketika kita akan membuat satu video, maka kita video usahakan dengan menggunakan acuan ya yang udah kita planning sebelumnya. Nah, jadi di sini ada overview objektif ya, assessing competition dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini misalkan overview-nya seperti ini ya. Misalkan ini adalah proyek untuk sebuah klien ya. Nah, ini kebutuhan dia apa? Karena dia untuk iklan ya, dia berdurasi 14 detik videonya, informasikan tentang new kitchen set dan competitive advantage ya. Rasionya itu 16:9 dan yang lain-lainnya. Nah, bahkan dia juga ngasih informasi kompetitornya, misalnya seperti ini. Kita bisa lihat kompetitornya. Start around one thing. In this case, it all starts at that range. From the mixed metals, you can see the stainless steel carried throughout the room to the beverage center, the microwave, the coffee maker, and that little pop of grass is all around the room too, through the hardware and the pendants. It really just ties the room together. Steel is a really big part of this as well. That range is big. So the pendants, so is the island, it all just flows really nicely and keeps that theme super solid. To finish it off and really soften it up, there's a lot of textures here. Oke ya, nah jadi ini contohnya ya, sebagaimana kita lihat tadi ya. Pertama di sini ada ini sebuah gambar ya atau image ya ditaruh di tengah-tengah ini. Kita juga udah bisa ya meletakkan gambar di tengah-tengah video kita. Kita tinggal tarik dari project panel ke timeline ya, dan kita posisiin gambarnya ada di atas video kita ya, gitu. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, kemudian efek blur ya. Efek blur ini di awal video ya bisa kita lihat ya. Kita juga bisa menambahkan kalau mau
Jadi di awal video itu dia logo kemudian blur gitu ya. Nah, kita juga bisa tambahkan misalnya kalau kita coba cari ya di sini, kalau kita kan di sini kan efeknya di bagian awal kan cross dissolve ya, ini ya. Nah, kalau kita coba lihat Gaussian blur misalnya, ya di sini ada yang kita cari yang video efek ya di sini ya, ada kamera blur, Gaussian blur ya, directional blur dan yang lain-lain. Tinggal kita sesuaikan aja ya. Misalnya kita ambil yang Gaussian blur, kita tambahkan ke sini ya. Nah, di sini ntar dia ada efek Gaussian blur ya di sini. Nah, jadi dia di bagian audionya itu ada Gaussian blur ya. Jadi dia akan nah, kalau Gaussian blur ini dia akan ke satu klip ini ya dia ya. Jadi kita nanti bisa coba potong di klip di bagian awal aja ya. Nanti kita kasih efek Gaussian blur ya. Jadi kita buang lagi efeknya, mungkin di sini kita coba cut ya. Cut ya. Nah, di bagian ini mungkin detik kedua ya, detik 0 sampai detik kedua aja misalkan kalau kita coba kasih Gaussian blur ya. Nah, di sini kita klik di klipnya, terus kemudian Gaussian blurnya kita di sini ya. Nah, blurnesnya ya kita coba klik di sini, ini kita tambahkan aja. Itu kira-kira ya. Jadi selama 2 detik pertama dia akan blur. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini, ya. Terus kalau kita mau, misalkan kita undo, kita undo lagi ya, undo lagi, jadi dia nggak kepotong nih. Misalkan kita mau kita tambahkan efek blur ya, Gaussian blur itu kita tambahkan di sini ya. Nah, ketika dia masih di posisi 0, dia blurnya misalkan kita buat 100% ya, betul-betul, atau 50% ya blur. Nah, oke ya. Nah, kita aktifkan ini keyframe ya, ini buat animasinya sekalian kita perkenalkan sekarang. Jadi kita klik di sini blurriness ya. Pas saat kita klik di sini ada gambar icon seperti diamond ya, kecil di sini ya, kecil banget nih. Nah, itu kalau kita klik tombol animation clock ini ya, seperti gambar watch atau clock ya, atau jam stopwatch ya. Kalau kita buang maka dia keyframe-nya akan terbuang semua ya. Terus kalau kita mau mereset nilai yang ada di ini ya, efeknya ini kita klik aja reset. Nah, misalnya kita pengen nih dari menit detik 0 ya, kita nggak mau pakai cross dissolve ya, katakanlah kita nggak mau pakai cross dissolve lagi di sini ya. Nah, jadi kita tinggal clear aja ya, kita klik kanan cross dissolve ini, kita clear ya, jadi dia nggak ada lagi transition effect di awal klip. Nah, kita mau pakai yang Gaussian blur aja nih. Kita kan udah tambahin Gaussian blurnya tadi di sini ya, ini. Nah, misalkan kita mau di 0% dia itu betul-betul sangat blur ya. Jadi di 0% kita betul-betul sangat blur. Kita klik dulu ini ya, kita pasang animasinya, kita aktifin dulu nih biar dia ntar ada animasinya. Klik di sini ya. Kita buat di sini ya, ketika kita klik ini ya, coba diperhatiin ada keyframe namanya ya di sini ya. Keyframe seperti ini ya. Teksnya keyframe. Nah, jadi dibuat keyframe artinya di situ ada nilai yang berubah berdasarkan waktu. Karena apa? Karena dia ada nilai ya, setiap diamond ini dia terkait dengan sebuah nilai di sini. Misalnya kita betul-betul blur ya, di detik 0 100% blur. Nah, jadi detik 0 dia betul-betul blur ya, gitu. Seperti ini tampilannya, nggak terdetek sama sekali. Nah, di detik kita lihat, kita geser aja di sini ya. Mungkin supaya kelihatan, kita perbesar sedikit. Nah, terus di detik kita geser ya, sampai kira-kira detik ketiga ya, detik ketiga di sini kita lihat ya. Di sini detik ketiga bisa lihat di sini, atau bisa lihat di sini detik ketiga 22 ini milisecond. Nah, ketika di detik ketiga ya,
kita mau setting keyframe lagi ya, blurnya 0. Jadi di detik ketiga itu dia udah terlihat jelas gitu ya. Jadi kita tinggal ganti aja di sini karena ini animasinya udah aktif, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi ya, tinggal kita cuma perlu geser ke detik yang mana, ke detik ke berapa gitu ya. Terus kita tinggal ganti nilai di sininya. Jadi di detik keempat itu dia akan memiliki blurriness-nya 0. Jadi udah kembali jelas. Jadi kita lihat di sini ketika kita ganti blurriness-nya 0, ada satu keyframe tambahan dibuat secara otomatis ketika kita mengubah blurriness-nya di timeline yang belum ada keyframe-nya. Maka kan dibuatkan keyframe secara otomatis. Nah, kalau kita geser kiri kanan ya, jadi kelihatan ya tanpa kita harus memotong klip di sini ya, kita bisa lihat nih dia udah ada animasi blurriness-nya. Jika kita maximize, jadi itu ya. Jadi di dokumen Brave-nya kita bisa ikutin kompetitor ya kalau memang dipersyaratkan oleh misalkan klien kita gitu ya, ada project pesan order kita video untuk iklan komersil harus dibuat sama dulu dengan kompetitor. Jadi kita tinggal lihat aja di situ tadi ini ya, tadi ketika dia itu blur di bagian awal, terus ya kayaknya sih cuma salah 1 detik ya, kalau kita ganti jadi 1 detik aja blurnya juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita ini hapus dulu nih keyframe yang di menit keempat ini, kita hapus, kita klik terus kita tekan tombol delete ya kalau di keyboard, terus kita ke menit pertama aja di sini, menit pertama 00 mungkin ya, terus kita langsung aja ini jadi 0 ya, kita ganti. Jadi dia cuma 1 detik aja ya, ini blurnya ya. Coba lihat lagi dengan tilt, kita rame lagi. Itu ya, sama seperti ya pada kompetitor ya. Coba kita lihat lagi kompetitor, dia seperti itu. Nah, terus logonya di tengah-tengah kemudian dia menghilang ya, logonya di tengah-tengah kemudian dia menghilang ya. Kita gimana sih caranya kalau mau tahu ya, kita coba sama-sama. Nah, untuk yang gambar-gambar ini nih ya, ini kita hide aja dulu ya. Ini kita hide dengan klik yang mata di sini ya. Kita hide. Ini dia satu track ini kita hide dulu ya. Nah, terus untuk yang logonya ya, kita coba ketengahin lagi, kita tinggal klik reset aja di sini, reset lagi. Ya, kemudian kalau ada yang lain, jadi di sini dia, di sini ya, logonya. Nah kalau di sini kayaknya sih logonya di detik ke berapa nih ya dia tuh hilang di detik ke 1 doang sih dia. 001 ya. Di detik pertama juga, di detik kedua lah katakanlah ya, kita lihat kalau di sini ya. Detik kedua hanya di 1 detik 1,5 mungkin ya. Kita coba lihat. Nah di sini, jadi di sini kita sekarang kliknya yang bagian logo ya, cek bagian logo. Nah di sini kita lihat di sini. Nah kalau untuk biar transparan sampai hilang, sebenarnya kita di sini bisa pakai efek opacity ya. Kalau kita mau pakai efek fade juga bisa ya, fade. Tapi kita cross dissolve juga bisa ya. Tapi kalau udah ada efek di sini ya, saya buat apa juga, dia opacity-nya kita tinggal buat aja. Jadi dari 100 menjadi 0 ya. Nah misalkan ini dari 100 nih muncul. Ya, kita aktifin dulu nih animasinya ya, supaya nanti dibuatin keyframe 1 di sini di detik ke 0. Kita aktifin animasi untuk opacity ya. Jadi 100% itu artinya dia tidak transparan. Kalau 0 dia full transparan. Nah kita buat di detik kedua dia udah full transparan atau menghilang. Jadi kita tinggal geser aja ke detik kedua di sini. Baik, kita geser ke detik kedua. Nah terus opacity kita buat 0 aja.
Jadi gampang banget. Jadi kita tinggal, kalau kita lihat lagi ya dari awal, atau misalkan kalau kita hapus dulu ya, ini semua animasi misalkan kita hapus ya, terus kita reset lagi ininya. Nah, mungkin kita di detik kedua ya itu masih 100% ya. Detik kedua masih 100%, katakanlah seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita mau patok di detik kedua masih 100%, kita patoknya dengan mengaktifkan animasinya. Jadi dia di detik kedua itu masih tetap gitu, nggak langsung hilang ya, masih 100% sampai detik kedua. Nah, baru di detik ketiganya, di detik ketiga setengah lah mungkin ya, katakanlah 3:50 ya. Nah, baru tiga dua aja. Nah, baru di sini dia menghilang ya. Di detik kedua dia 100%, di detik ketiga atau keempat ya mungkin dia menghilang ya. Jadi kita tinggal ganti aja karena animasinya udah aktif, kita tinggal ganti jadi 0%. Jadi dia secara berangsur-angsur dari detik kedua yang masih 100% akan menghilang secara perlahan-lahan sampai ke detik keempat menghilang secara sempurna. Nah, mungkin kalau efeknya kita udah mulai banyak efek, kebanyakan gitu ya, supaya kelihatan mungkin kita coba render dulu ya, kita klik timeline terus kita enter aja. Nah, jadi kita bisa menyamakan dengan yang lain ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita udah buat sama dengan yang lain ya. Nah, ini juga ini bisa shoot juga, bisa juga gambar yang diubah persepsinya ya. Itu persepsi, pandangan persepsinya diubah, jadi dia seperti video gitu ya, tapi dia sebenarnya gambar ya, seperti ini kan di shoot. Nah, ini zoom out aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan efek zoom in zoom out ya, misalkan karena dia udah beda klip ya itu ya. Misalkan kita potong aja di sini dulu, Ctrl K, terus kita potong lagi di sini ya, Ctrl K. Dan di sini kita mau membuat efek zoom in ya, jadi dia lebih dekat atau lebih besar gitu ya. Jadi kita tinggal masuk ke bagian frame ya, sini. Nah, karena di sini di detik yang ini ya, kita pasang ini dia jangan sampai bergeser terlalu ke kiri ya, jadi dia pindah ke klip yang lain ya. Kita pastiin ini klip yang akan kita tambahkan efek zoom in-nya masih aktif. Nah, kalau mau zoom in di sini kan kita mainkan ke skala ya, jadi di sini kita aktifin dulu skalanya ya, animasinya. Nah, ketika di pertengahan di sini ya, mungkin kita mau buat dia semakin membesar ya di sini ya. Jadi kita tinggal ubah aja ya, tapi kepalanya jangan sampai besar sampai nggak kelihatan. Kita tinggal geser tadi ya. Ketika kita udah aktif animasinya, kita tinggal geser ke layarnya, ke timeline yang mana, terus kita tinggal ubah ya nilainya ya. Gitu. Kelihatan gerak gitu ya. Ini, terus di yang terakhir mungkin dia seperti ini aja. Jadi kita coba ini enter lagi untuk ngerender, karena ini cuma sedikit ya efek yang perlu ditambahin, jadi ngerendernya cuma sebentar. Nah, oke, jadi sebenarnya bisa aja ya,
gambar ya, gambar yang kita misalkan kita buat sekuen yang baru ya, ini sekuen di sini ya, kita buat sekuen baru. Oke, high definition video 720 pixel, 25 frame per second ya, kita klik OK aja, sekuen kedua. Nah, jadi kita, ini sekuen pertama, ini sekuen kedua ya. Kalau kita mau pakai gambar, seperti efek video ya, dia zoom in, zoom out, ke kiri, ke kanan, kayak yang ini ya, ini dia gambar dibuat seperti video itu bagus, tinggal mainkan persepsinya. Nah, misalkan kita di sini ada image ya, kita tampil ke sini gambarnya, tarik kita. Jadi di sini gambarnya kita sesuaikan dulu dengan ini frame-nya ya. Kita klik kanan, set frame size gambarnya ya. Jadi dia di sini kalau masih kurang, kita sesuaikan aja dari efek kontrolnya seperti biasa ya. Gambaran ini. Nah, kan gambarnya. Nah, kalau misalnya kita mau buat dia, misalkan di detik, dia kan ada 26 detik nih ya, kita buat misalkan 14 detik aja. Nah, kita potong yang di kanan ini ya, kita potong aja. Terus kita lihat di sini ya, di sini dia tutup, kita klik. Terus dia kita pasang animasinya untuk zoom in, jadi dia lebih besar, kita klik skalanya. Nah, di sini dia jadi gini ya misalnya. Terus kalau kita coba jalan. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini 160, 100, 200 dia belum jalan ya animasinya ya, biasa mungkin karena perlu kita ini apa yang lebih. Jadi dia akan terlihat seperti video gitu ya, yang di zoom in zoom out gitu dengan video. Atau kalau kita mau pakai transformasi, efek-efek transformasi ya, kita bisa tambahin, kita cari efek baru, transform misalnya. Nah, di sini ya ada transform, kita tambahin aja ke videonya, ke gambarnya ya. Di sini ada yang skew axis ya, terus ini apa, rotation ya. Misalnya kalau kita klik yang skew axis ya, terus di pas saat di detik kesekian dia sambil berubah juga. Ini dia belum render ya. Kita coba yang skew aja. Jadi jangan lupa di 0 secondnya kita setting dulu ya. Oke, kita di 0% kita aktifin dulu. Baru di timeline yang berbeda kita buat keyframe yang baru. Kan kayak gini gitu. Jadi tapi jangan sampai ada pinggiran di sebelah kirinya itu ke detect ya, jadi kayak bohong. Atau dia seperti di shoot dari meja misalnya. Kita seperti ini. Jadi kayak seperti video gitu. Padahal hanya sebuah gambar ya. Jadi dengan efek-efek animasi tertentu seperti transform, skew, rotation, kalau mau coba-coba lagi mainin gitu ya, opacity-nya itu jadi kayak kita nge-shoot video ya, bukan gambar diam gitu. Nah, tinggal dimainkan aja efek-efek yang ada. Jadi sama seperti ini ya, kelihatannya dia pakai video semua, tapi bisa jadi hanya memainkan animasi sehingga kelihatan seperti video. What is a beautiful shepherd space? A lot of these kitchens really start around one thing. In this space, it all starts at that range. For the mix. Oke, nah itu jadi untuk yang video briefnya ya. Jadi kalau kita balik lagi ke video briefnya itu ya, brief direction, ini contoh kompetitornya bisa kita tiru
dan buat lebih bagus lagi ya untuk video customer kita ya. Jadi ini juga ada, kalau kita buat video untuk brand awareness itu pasti beda dengan interest sama ya, copywriting. Kita buat konten teks untuk branding awareness itu beda dengan consideration atau dengan sales ya, konten untuk sales. Konten itu kan nggak cuma teks, nggak cuma desain, termasuk video juga. Jadi kalau kita buat video untuk komersil, pasti beda dengan video untuk edukasi, beda untuk video untuk sosial interest, beda dengan untuk video anak-anak, video dewasa, dan lain-lain. Jadi kontennya itu harus disesuaikan dengan pemirsa kita. Tujuannya juga harus ditentuin di sini ya, supaya ketika video itu jadi kita bisa cek lagi nih apakah tujuan-tujuan ini udah tercapai dengan hasil video yang udah kita buat tadi gitu kan. Kalau belum tercapai ya harus diperbaiki terlebih dahulu. Target audiensnya juga harus betul-betul dipastiin ya, kayak misalkan kita buat misalkan konten kan, misalkan secara fisik konten itu kan misalkan minuman gitu ya. Kalau kita di rumah kita tahu nih ada kakek kita sama anak perempuan kita, ya kakek kita pasti ya kita nggak mungkin langsung buat kopi kan, buat kopi terus kita kasih ke kakek kita sama ke ini anak perempuan kita, mereka pasti nggak akan mau gitu. Nah jadi kalau buat konten bukan kita buat konten terlebih dahulu, kita harus tahu dulu nih siapa nih orang yang akan kita kasih kontennya. Jadi kalau kita tahu yang ada di rumah itu kakek kita sama adik kita, ya kita pasti nyiapin mungkin ya air putih hangat aja atau teh hangat aja dan es krim kalau misalkan anak perempuan kita itu suka es krim. Jadi mindset kita harus kita ikutin dengan sesuai kondisi fisik saat ini ya. Kalau jangan kita buat konten dulu sebelum kita tahu siapa yang akan kita buat kontennya. Karena kita meskipun kontennya sama-sama minuman ya, tapi ke isi ya materi konten itu juga akan beda. Bisa baik video, desain atau teks. Jadi meskipun konten kita adalah video, tapi isinya itu akan beda ke anak-anak, akan beda ke orang dewasa, akan beda ke orang yang baru tahu brand kita atau produk kita, dan pastinya pun akan beda sesuai dengan sales funnel yang ada di pangsa pasar kita ya. Nah itu jadi harus betul-betul diperhatiin supaya video kita itu benar-benar punya diapresiasi oleh pemirsa kita ya. Kalau contoh kita tadi yang kakek dan anak perempuan kita, kalau kita beli kopi mereka nggak akan mengapresiasi konten kita, mereka nggak akan minum kopi kita, bahkan mereka ya kita nilai konten kita di mata mereka itu nol gitu ya, karena mereka nggak bisa mengkonsum, menikmati konten yang kita buat gitu ya, meskipun kita buatnya sudah dengan tool yang terbaik, metode yang terbaik dan yang lain-lain. Jadi penting banget nih harus semua hal harus diplaningkan terlebih dahulu supaya hasilnya bisa di-compare apakah sudah sesuai dengan planning atau melenceng gitu ya. Ini juga ada timeline-nya juga, schedulingnya juga dan yang lain-lain. Oke, ini nanti bisa kita share juga ya. Di sini bisa kita share di linknya ya. Untuk kalau misalkan mau download bisa saya share di chat aja. Video production document plan atau brief juga boleh. Oke. Jadi ini ya, ini sangat penting nih untuk kompas kita ketika kita membuat suatu konten khususnya di bidang video. Oke, terus animasi dengan keyframe ya, tadi kita udah coba lakuin ya, efek-efek. Jadi konsepnya gini ya, biar sangat mudah kita mempelajari animasi dengan Adobe Premiere dan animasi dengan aplikasi-aplikasi video animasi yang lain nih. Nah, jadi apapun yang ada di efek control di sini kita bisa buat animasi selama dia ada stop clock-nya ini ya. Untuk animasi on dan off-nya ini kita tinggal aktif dan nonaktifkan aja. Ya, kalau contoh yang tadi ya, misalkan kita mau yang gampang tadi ya, kita mau membuat animasi supaya dia scale gitu ya. Jadi kita tinggal klik, aktifin dulu animasinya ini, ya, terus kita geser timeline di mana dia akan berubah ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau tambahkan lagi animasi 3 dimensi, misalnya kita tambahkan 3D,
basic 3D ya. Untuk perspektifnya di sini kita tinggal tambahin lagi di sini. Ya, basic 3D-nya. Nah, kalau kita mau buat animasi untuk misalkan tilt atau after swivel ya, kita coba aja. Kalau kita nggak tahu, kita coba aja dulu. Oh, swivel kayak gini. Kita klik tombol reset lagi ya. Terus tilt masih ke atas bawah ya, ini. Kita tombol reset lagi. Nah, di sini terus di skalanya juga mungkin dia lebih kecil lagi. Oke, nah jadi ini animasinya. Coba run lagi. Dan ini contoh untuk kita bisa membuat animasi dari efek kontrol yang ada di sini ya. Yang kita coba aja.